selamat datang. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Ada yang salah dalam buku biografi Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, yang ditulis oleh Cindy Adam. Mengapa Bung Karno dan Bung Hatta disebut Dwi Tunggal? Dua dalam satu. Lebih karena keduanya adalah simbol bangsa yang sama-sama anti terhadap kolonialisme dan sama-sama berjuang untuk melepaskan diri dari penjajah. Sejarah pun kemudian mencatatkan kedua nama itu sebagai pahlawan proklamator. Iya, proklamator kemerdekaan Indonesia dari penguasaan penjajah. Apakah Dwi Tunggal harus identik dengan kesamaan dalam segala hal? Sama sekali tidak. Bung Karno dan Bung Hatta bila mau dikiaskan dalam bahasa yang hiperbolis, barangkali ibarat siang dan malam, ibarat langit dan bumi, ibarat hitam dan putih. Antara siang dan malam ada temaram senja mengiring sunset yang indah. Antara langit dan bumi ada cakrawala horizon yang melambungkan imajinasi siapa saja yang menatapnya. Antara hitam dan putih ada abu-abu sebagai sebuah misteri yang sungguh misterius. Bung Karno dan Bung Hatta sejatinya adalah dua pribadi yang sama-sama kuat, dua karakter yang sama-sama menonjol. Jika keduanya kemudian bersatu, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghadang. Pertautan keduanya terjalin sejak zaman pra-kemerdekaan hingga keduanya memuncaki pemimpin bangsa sebagai presiden dan wakil presiden, serta akhirnya berpisah karena Hatta kemudian mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Dan Bung Karno tak sudi menggantikan posisi Hatta dengan kader bangsa manapun. Sebagai dua pejuang dengan latar belakang intelektualitas berkadar tinggi, tentu saja yang namanya perdebatan dan perselisihan adalah sebuah keniscayaan bagi keduanya. Pendek kata, dalam rangka mempertahankan prinsip keduanya sama-sama kuat, perbedaan mereka bahkan sampai pada tahap menyepakati untuk berpisah dan memakai jalan masing-masing dalam sama-sama berjuang menuju Indonesia merdeka. Bung Hatta dengan konsep mendidik rakyat untuk melek politik terlebih dahulu. Bung Karno langsung menggalang kekuatan rakyat untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Akan tetapi, di luar itu semua, keduanya sungguh dua manusia biasa. Dua manusia dengan perasaan begitu normal. Mereka juga bercanda dengan sangat intim. Bahkan, Bung Karno sendiri yang melamarkan Rahmi untuk bersedia diperistrikan Bung Hatta yang ketika itu dalam usia sudah kepala 4, tetapi belum juga menikah. Masih banyak aspek-aspek manusiawi lain yang terjalin dengan begitu kuat di antara keduanya. Bahkan di detik-detik menjelang kematiannya, Bung Karno dalam kondisi tak lagi berdaya hanya bisa mengucap kata Hatta. Saat melihat sahabatnya itu datang mengunjunginya, tangan keduanya saling menggenggam, mata mereka beradu pandang, mulut terkunci, air mata keduanya berurean. Nah,
Jalinan itu begitu kokoh antara keduanya pernah hampir rusak oleh tangan-tangan jahil yang besar kemungkinannya untuk merubah isi buku biografi Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia, karya Cindy Adams. Keduanya hendak dicerai-beraikan dengan menambahkan alinea yang lebih dari sekadar fitnah. Selain manipulatif, juga sangat provokatif. Berikut kutipannya. Tidak ada yang berteriak, kami menghendaki Bung Hatta. Aku tidak memerlukannya. Sama seperti aku tidak memerlukan Syahrir yang menolak untuk memperlihatkan diri di saat pembacaan proklamasi. Sebenarnya aku dapat melakukannya sendiri di dalam 2 hari yang memecahkan urat saraf itu. Maka peran Hatta dalam sejarah tidak ada. Peranannya yang tersendiri selama perjuangan kami tidak ada. Hanya Soekarno yang tetap mendorongnya ke depan. Aku memerlukan orang yang dinamakan pemimpin. Karena satu pertimbangan, aku memerlukannya untuk oleh karena aku orang Jawa dan dia orang Sumatera. Dan di hari-hari yang demikian itu, dan di hari-hari aku memerlukan setiap orang denganku. Tuhan, aku memerlukan seorang dari Sumatera. Dia adalah jalan yang paling baik untuk menjamin sokongan dari rakyat pulau yang nomor 2 terbesar di Indonesia. 2 alinea di atas sungguh mengesankan. Sosok Bung Karno yang arogan, Bung Karno yang syarat. Bahkan kalimat itu sempat menjadi referensi sejumlah tokoh bangsa kita seperti Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beruntung telah disitir bahwa sejarah senantiasa akan mengalir menemukan jalan kebenarannya sendiri. Syahdan tahun 2007, Syamsul Hadi sang penerjemah menemukan bahwa kedua alinea tersebut tidak ada dalam buku edisi bahasa Inggris, edisi asli yang ditulis oleh Cindy Adams. Sejarawan Aswiwarman Adam pun menduga dalam bukunya bahwa ada orang yang sengaja menambahkan 2 paragraf yang mengadu domba antar pemimpin Indonesia itu. Syukurlah biografi Bung Karno, penyambung lidah rakyat yang diterbitkan ulang tahun 2007, kedua alinea hasil rekayasa tangan-tangan jahil telah dihapuskan. Demikianlah kura-kura.